Sebagian besar wilayah Indonesia yang mengalami bencana alam, khususnya banjir, telah berimbas terhadap perekonomian Indonesia. Dengan bencana alam dan ditambah cuaca buruk melanda Indonesia membuat saluran distribusi menjadi terganggu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sofyan Wanandi pernah menuturkan, bila sebelumnya pengusaha rugi hingga 100 miliar rupiah per hari, kini telah naik 2 kali lipat akibat cuaca buruk dan bencana alam. Hal itu karena distribusi logistik memakan waktu lama dan penundaan keberangkatan kapal yang membawa barang untuk ekspor semakin menambah biaya kirim para pengusaha. Saluran distribusi logistik terhambat itu diperkirakan berimbas terhadap kinerja emiten pada awal tahun ini. Padahal emiten telah mendapatkan tekanan karena rupiah melemah dan kenaikan upah sejak akhir tahun 2013. Lalu bagaimanakah dampak bencana alam terhadap sektor saham di bursa? Apa sektor yang paling tertekan karena bencana alam banjir? Berikut wawancara Liputan6.com dengan Head of Research PT Oso Securities Supriyadi. Ya, kalau lihat dari dampaknya sendiri Pak Anjida kan sebenarnya ada banyak kerugian ya. Kerugian dengan adanya tersumbatnya saluran distribusi kita itu kan sudah bisa meng-create laju inflasi kita. Berikutnya lagi kalau dari segi perusahaan atau emiten, mereka pun dalam melakukan penjualan dari sisi produsen ke pihak konsumennya yang langsung itu kan terhambat. Makanya barang sudah mulai langka. Sebut saya Jakarta lah. Jakarta sudah mulai langka akibat daripada banjir di mana-mana. Otomatis kan distribusi dari luar kota pun akan sedikit mengganggu supply dan demand-nya. Walaupun datang, itu barangnya sudah mulai tidak oke. Otomatis itu barang nantinya akan sedikit demand-nya karena tidak oke di mata para konsumen. Makanya menurut saya dampaknya akan cukup besar lah kalau seandainya memang belum ada penanganan serius oleh pihak pemerintah, baik itu pemerintah secara umumnya, presiden melanjutkan keputusan atau pemerintah dari Pemda, kami gubernur seperti itu. Pasti akan berdampak pada, ya betul, pasti akan berdampak kepada para investor juga karena investor akan lebih rasional. Mereka akan lebih rasional melihat kondisi saat ini. Kalau misalnya belum ada keseriusan dari pihak pemangku jabatan ini nih dalam rangka menangani hal tersebut, karena lama-kelamaan kan bukan hanya sektor konsumer yang akan hidup saja, tapi permasalahannya sektor ini kan butuh. Kalau banyak pabrik yang kebanjiran gimana ceritanya? Kalau kita lihat di kawasan Industri Pulau Gadung dan kawasan Jababeka sana, kita lihat banyak yang tergenang air. Bagaimana untuk produksi? Untuk distribusi sudah terhambat, produksi apa lagi? Nah ini kan jadi hambatan. Otomatis kinerja daripada emiten pun akan turun. Kita persepsi kita. Ya, sektor yang paling tertekan menurut saya sektor manufaktur ya. Dan yang manufaktur sendiri kan ada banyak tekanan ya. Dengan adanya juga kan pada pekan ini dan bahkan nanti akan mulai diberlakukan untuk kenaikan tarif data listrik juga itu akan tertekan banyak sekali karena manufaktur juga itu kan kaitannya terhadap kebutuhan akan energi listrik untuk mereka melakukan aktivitas produksi. Berikutnya lagi kalau kita lihat sektor tertekan nantinya dengan adanya faktor lain selain faktor yang tadi ya, terbencana kan baru-baru ini dengan adanya kebijakan baru meskipun dipecah antara perusahaan yang memang go public atau perusahaan yang belum go public itu kan beda, persentasenya beda untuk kenaikan tarif data listrik industri beda. Tapi secara umum itu juga akan meng-create daripada kenaikan biaya produksi mereka. Kalau saya hitung-hitung berdasarkan analisa dari Kadin sendiri, kalau seandainya listrik itu naik 15% saja, itu biasanya biaya produksi rata-rata itu totalnya akan naik kisaran 5%. Bagaimana kalau misalnya yang kebijakan yang akan diambil ini antara 30-an% sampai 60%-an gitu kan. Berapa persen tuh total biaya produksi yang akan meningkat pada tahun ini? Itu kan harus yang jadi tantangan besar. Kalau memang hitung-hitungannya ternyata tidak make sense semata para investor, ini juga menurut saya akan sedikit bahaya. Mungkin banyak sekali sektor yang akan tertekan nantinya dalam kebijakan ini, khusus sektor tekstil tertekan. Dan luar daripada sektor-sektor yang tadi kita bahas sebelumnya. Ini tahun yang berat, sebut berat tidak berat, sebut tidak berat pun ya memang cukup berat seperti itu. Jadi ada faktor tarik menarik antara variabel tersebut. Kita katakan berat musim pemilu ya. Kalau kita cari historis, ternyata musim pemilu hampir rata-rata mereka terjadi peningkatan income
ya kan? Terlihat kan salurannya gampang aja, terlihatnya dari tingkat konsumsi agregat seperti itu. Konsumsi agregat kita kan tumbuh signifikan pada musim-musim pemilu, consumption naik, GDP kita mengalami kenaikan pula. Otomatis kepada sektor yang lebih rendah, yang lebih kecil lagi, yaitu sektor mikronya, itu masalah pihak perusahaan, company-nya, itu pun naik pula kan. Permintaan daripada barang mereka, income mereka pun ternyata mengalami kenaikan pula seperti itu. Tapi ada variabel lain yang memberatkan. Tadi rupiah masih melemah, tapi kan belum ada tanda-tanda kuatan. Yang berikutnya lagi, pada kondisi saat ini tingkat upah sudah mulai naikkan kembali awal-awal tahun, beban buat perusahaan. Yang ketiga, tarif dasar listrik naik kisaran 30 hingga 60%. Ya, ibarat jatuh di tangga seperti itu. Tapi kalau memang belum ada insentif sih sebelumnya. Ya kita berharap sih kita masih akan kuat. Kita berharap di sana, dan kita harap juga ada sektor yang menarik pula, yaitu sektor mining yang memang baru kena dampak dari kebijakan Minerba ya. Tapi kita lihat kebijakan Minerba yang baru efektif 12 Januari kemarin itu tidak berdampak terhadap emiten-emiten yang sudah punya smelter ataupun yang tengah membuat. Jadi sudah mulai proses pembuatan smelter. Itu tidak akan berdampak. Karena apa? Ekspektasinya tahun 2016 pasca pabrik itu sudah jadi, smelter jadi, itu baru ada akselerasi kepada sektor pertambangan di Indonesia. Income mereka pasti akan yang signifikan dibandingkan dengan penjualan seperti rutin biasa yang jual raw material seperti itu. Ini yang saya lihat pada tahun ini seperti itu. Konsumer sudah kita bahas tadi, ya. Kalau misalnya untuk yang properti, menurut saya properti imbas daripada hanya mirip dengan perbankan. Ekspektasi kan gini, kalau seandainya ekspektasi suku bunga itu mulai menurun, otomatis suku bunga daripada KPR pun akan turun. Kalau ini turun, paling tidak kan ada harapan mereka punya penjualan kembali meningkat pada tahun ini dibandingkan tahun kemarin yang memang trennya suku bunga tinggi seperti itu. Makanya pelaku pasar sendiri, baik itu lokal maupun asing sendiri, sudah memburu. Terlebih lagi dengan adanya saham ini untuk sektor properti sudah banyak dijual pada tahun kemarin, otomatis kan harusnya sekarang sudah akumulasi beli kembali. Karena seperti teori bola kan, ketika bola itu dijatuhkan dari atas, ketika sudah menyentuh lantainya, itu kan akan membalik kembali kan, atau terjadi technical rebound seperti itu. Ini yang terjadi pada sektor properti dan perbankan. Kalau peluang sendiri menurut saya masih sangat prospektif. Kedua sektor prospektif ya. Baik kita melihat secara total dari awal tahun ini sampai dengan tahun ke depan masih prospektif. Terlebih lagi nanti biasanya kan kalau kita lihat pada bulan-bulan Maret, April itu biasanya hampir semua sektor naik. Biasanya sektor yang memang punya fundamental sangat-sangat bagus itu akan lebih cepat naiknya. Ya, kedua sektor tersebut kan sensitif terhadap fundamental ekonomi. Kalau memang dikatakan fundamental kita misalnya baik menurut para investor karena indikator-indikator ekonominya meyakinkan, itu akan terbang lebih dahsyat dibandingkan dengan sektor yang lain seperti itu.